Eh, ini adalah video seri kedua. Bagi Anda yang belum menonton yang pertama, mungkin bisa nonton yang pertama dulu. Yang pertama adalah caranya seorang guru membantu menyelesaikan permasalahan bully di sekolah. Seperti itu. Hanya dengan meningkatkan, menggali kesadaran seseorang anak, murid, kemudian supaya dia tahu bahwa yang dilakukan itu oke, ini salah, dan kemudian bisa meningkatkan kualitas kesadarannya dan perilakunya juga. Oke, berikutnya adalah cara sekolah menyelamatkan anak dan keluarga. Ini menarik sekali, ya. Mungkin belum ada yang buat seperti ini, karena saya memikirkannya, mempelajarinya dengan mempelajari literatur pendidikan di banyak negara seperti itu. Bagaimana ini seandainya ini masih terjadi lagi? Misalnya masih terjadi 2-3 kali, lakukan hal serupa seperti di video pertama. Jadi bisa jadi seorang anak tersebut memang tidak dilatih untuk memahami emosi, berempati yang dirasakan oleh orang lain. Kebanyakan sekolah itu kan mempelajari sesuatu yang di luar dirinya, tidak mempelajari secara spesifik apa yang ada di dalam dirinya. Jadi mungkin perlu dilatih lagi. Jika masih dengan korban yang sama, juga lakukan seperti poin di atas. Jika lebih dari itu, libatkan orang tua. Jadi maksudnya yang kedua itu, jika masih dengan korban yang sama, jika dia masih melakukan terhadap anak yang sama, bisa jadi dia belum sadar nih sama perilakunya. Perlu kita ulangin lagi. Jika lebih daripada itu, sudah 2-3 kali ternyata anak ini melakukan yang sama, maka kita perlu melibatkan orang tua. Kenapa? Karena proses di sekolah tuh hanya 7 dan 8 jam saja. Sisanya kita nggak tahu anak ini ngapain. Datang ke sekolah kan 7-8 jam. Full day. Kita nggak tahu sisanya dia ngapain. Oleh karena itu, kita perlu kerjasama dengan orang tua untuk melakukan ini. Nah, sebelum ketemu sama orang tua, Anda harus pahamin ini. Di pikiran Anda harus ada pikiran seperti ini dulu. Ada kemungkinan si pelaku bully ini, itu kebal emosinya. Karena sedang mencari perhatian, ingin dihormatin, ingin diakui, seperti itu. Beberapa ingin dihormatin dan diakui, larinya ke game. Seperti tidak bisa berempati terhadap rasa orang lain karena tidak mendapatkan sentuhan emosi dari orang tua. Jadi mungkin anaknya bisa jadi dia ini nggak bisa empati karena orang tuanya mungkin terlalu sibuk. Ya, orang tuanya terlalu sibuk. Dan kemudian anaknya sehingga secara emosi kurang mendapatkan sentuhan emosi dari orang tuanya. Tidak diasuh dengan orang tua, bahkan orang tuanya nggak peduli. Maksudnya begini, bisa jadi orang tuanya cerai, bisa anaknya diasuh sama misalnya kerabatnya yang lain, entah kakeknya, entah neneknya, seperti itu. Atau dia melakukan itu karena dia mencontoh, dia punya idola, dia punya tontonan yang berlaku seperti itu dan dia rasa keren seperti itu. Ya nggak tahu tontonannya apa. Atau mungkin ada tekanan dari pihak lain, mungkin rekan sebaya, kakak kelas dan lain-lain. Atau oke, syaratnya kamu masuk grupnya kita, kamu harus bully si anak ini. Buktikan kalau kamu memang pantas layak masuk sama grupnya kita. Bisa jadi seperti itu. Ini hanya 5 variasi ya. Kalau misalnya di tempat Anda ada yang berbeda, ya silakan gunakan itu dengan persepsi Anda untuk memperkaya wawasan Anda terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya bully. Nah, saat bertemu dengan orang tua, jadi di sini tadi adalah ini ya, Anda harus punya persepsi cara pandang. Kenapa anak ini melakukan sampai berulang kali? Kenapa ya kok seperti ini? Apakah nggak sadar? Kemungkinannya mungkin ini bisa lebih sesuai dengan budaya tempat Anda di sana, mungkin gaya belajarnya atau value-nya sekolah Anda di sana. Ya, saya hanya memberikan 5 secara general aja. Oke, saat bertemu orang tua, sebaiknya jangan hanya memberi laporan, apalagi nyalahin. Oke, jangan nyalahin. Ini saya ngomong buat guru ya, bukan school counselor ya. Jadi misalnya Anda mau ketemu sama orang tua, jangan sampai nyalahin. Bicarakan solusi dan tunjukkan sekolah peduli. Nunjukin sekolah peduli itu gimana? Dan nunjukin sekolah mau bicara solusi itu gimana?
jelaskan kalau Anda sudah melakukan apa dan kapan. Saya sudah panggil anaknya dan kita ada waktu konsultasi kapan. Seperti itu. Pada saat Anda lakukan mungkin ada tanda tangannya, kapan itu dilakukan. Dan kemudian kasih penjelasan bahwa sekolah ini adalah miniatur dari realita keadaan sosial sesungguhnya. Kita harus bereskan ini sekarang, Pak, Bu. Kenapa? Karena kalau ini terjadi di luar sekolah, mungkin penyelesaiannya tidak seperti ini, seperti itu. Bisa jadi lebih parah mungkin gitu ya, ke polisi kek atau kemana, seperti itu. Kalau ini kan sekolah, jadi dia masih dididik. Ini miniatur kehidupan realita sebenarnya. Kalau Anda lakukan ini di luar sekolah, mungkin kerumitannya akan jauh lebih tinggi. Seperti itu. Oke? Kemudian minta komitmen orang tua. Oke, kita akan selesaikan ini. Saya minta bantuan Anda karena ini sudah terjadi lebih dari 3 kali. Kemudian saya minta orang tua untuk melakukan apa? Perhatian dan memberikan tambahan cinta. Jangan bicara konsekuensi. Seperti itu. Saya minta Anda kasih sayang, Anda kasih cinta. Seperti itu. Lakukan selama 3 minggu dan sekolah akan bantu monitoring. Kalau orang tuanya tanya, maksudnya cinta gimana? Saya sudah cinta sama anak saya, Pak. Saya sayang. Saya penuhin kebutuhannya, makanannya juga bergizi. No, bukan itu. Saya minta Anda untuk anak-anak, katakan aja, anak-anak menerjemahkan cinta dengan waktu, milikin waktu buat anak. Jadi saya minta bapak dan ibu punya waktu buat anaknya. Waktu apa? Misalnya, bapaknya pergi berdua saja sama anaknya ke restoran kesukaannya. Nanti gantian ibunya ngajakin nonton film yang pantas buat anak-anak sesuai dengan umurnya. Atau sekedar keluar makan es krim. Atau bapak ibunya weekend makan sama anak ini aja. Ya, kasih perhatian. Terus habis itu puji aja perilaku baiknya. Seperti itu. Kamu sudah tambah gede, tambah sopan ya. Seperti itu. Pakaian kamu bagus deh. Kamu keren pakai pakaian ini. Ungkapkan saja itu. Lakukan disiplin selama 3 minggu dan sekolah akan bantu monitoring ya. Setelah 3 minggu ketemu lagi sama orang tua dengan laporan dari sekolah. Nah, laporan dari sekolah inilah adanya rapotnya orang tua. Pak, Bu, Anda berhasil atau Anda gagal? Nah ini. Anak juga akan dievaluasi tentunya. Bahwa orang tuanya berubah apa enggak. Ada cek dari sekolah juga. Sampai sini paham ya? Gampang. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Gimana sih caranya ngevaluasi anak? Caranya gampang. Berikan selembar kosong. Ini lakukan aja seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Terus kemudian tanya, adakah perubahan baik dari ayah kepada saya? Sebutkan, ceritakan, seperti itu. Terus tuliskan bagaimana rasanya dengan perubahan ayah. Kalau ayahnya berubah baik, gimana rasanya? Kalau ayahnya belum berubah baik, ya gimana juga rasanya? Seperti itu. Suruh nulis saja. Terus diarsip, dibawa oleh guru. Seperti itu ya. Tanyakan juga bagaimana adakah dari ibu, perubahan ibu, mamanya, lalu rasanya gimana. Nah, Anda perlu hubungin orang tua setiap minggu jika ada kemajuan atau tidak. Lewat SMS atau WA. Nggak usah ngobrol, nggak usah dipanggil-panggil lagi orang tuanya ke sekolah. Karena orang tua dipanggil ke sekolah, mungkin orang tuanya kerja sibuk sehingga kita mau memaklumin keadaan ini, tapi kita mau membantu dengan cara yang paling mudah dan cara yang paling baik, mungkin lewat WA atau SMS. Seperti itu. Jelaskan, Pak, terima kasih. 1 minggu ini sudah ada kemajuan. Anak Anda merasakan perubahan Anda lebih baik. Semangat Pak ya, semangat Bu ya. Yuk, masih 2 minggu lagi. Go. Seperti itu. Kalaupun misalnya nggak ada, Pak, ini belum ada perubahan Pak. Anaknya belum bisa merasakan perubahan yang signifikan dari Anda. Dan Ibu juga, misalnya seperti itu. Tolong Pak, ditingkatkan lagi Pak. Seperti itu. Berikan waktu Pak buat anaknya. Ya kan? Cuma ngingetin gitu aja. Minggu depan ulangin lagi sampai 3 kali. Dan kemudian orang tuanya diskusi lagi bersama dengan Anda. Setelah 3 minggu, undang orang tuanya tanpa anak, nggak usah pakai anak, bicarakan hasilnya, berikan monitoring Anda hasilnya dan beberapa guru, dan juga berikan evaluasi dari anak. Maksudnya dan beberapa guru itu gimana? Gini, jadi ini kan wali kelas ini ceritanya yang beresin. Anda bisa minta tolong random aja, nggak usah semua mata pelajaran. Misalnya guru matematika, misalnya katakanlah Ibu A. Bu,
Bu, saya minta tolong Ibu evaluasi perilakunya si anak A ya di sekolah ya. Ada indikatornya, misalnya perilakunya baik, bisa mengerjakan, itu A ya Bu ya. 1 minggu ini. 1 minggu depannya lagi guru misalnya bahasa Inggris. 1 minggunya lagi guru PKN. Udah, minta random aja perilakunya gimana. Kasih itu buat catatan, random. Di laporan Anda, berikan monitoring kepada Anda. Dan juga berikan evaluasi dari anak terhadap orang tuanya juga. Inilah yang disebut dengan rapotnya orang tua. Jika berhasil, rayakan bersama anak. Setelah 3 minggu kita ngomong, Pak, Bu, terima kasih buat kerjasamanya. Tolong ini dirayakan sama anak Anda secara private. Maksudnya ya, misalnya anak itu punya saudara, ya jangan sama saudaranya, tapi hanya dia saja. Tunjukkan kalau Anda bangga, Anda menghargai usahanya, dan ya rayakan Anda berhasil gitu loh. Misalnya boleh makan, boleh liburan. Jika belum, kita ulangin prosesnya. Pelajari apa yang kurang dan apa yang perlu dirubah. Tidak ada kata gagal, ini kita perlu tingkatkan apa lagi. Gampang ya, sampai di sini. Berikutnya, 5 dampak melakukan hal ini adalah adanya experience berbeda, adanya pengalaman berbeda. Orang tuanya diperlakukan seperti ini, sekolahnya perhatian ya, sampai evaluasi di begini ini, anaknya sampai ditanya seperti ini. Ya. Dan ini bisa jadi viral marketing yang baik buat sekolah karena apa ya? Ada servis yang berbeda. Ada servis yang berbeda. Jadi contohnya gini. Dulu orang tuh jualan kopi itu jualan biji kopinya. Terus kemudian, saya ingin meningkatkan penjualan. Dibukalah kedai kopi. Yang dijual adalah servis, bukan jualan kopi biji kopi, tapi sudah ini 1 cup kopi seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah ada kedai kopinya ini direnovasi sehingga sedemikian rupa menjadi sebuah gaya hidup, lifestyle, ada experience-nya. Duduk ngopi di kursi yang empuk. Ada lampu pencahayaan, ada lagunya, ada wifi-nya. Dan rasanya menikmatin kopi seakan-akan saya minum kopinya orang kaya, seperti itu. Experience, pengalamannya itu beda. Nah ini bisa jadi meningkatkan marketingnya sekolah karena sekarang sekolahnya sudah memperlakukan servis yang berbeda. Anakku dibeginiin. Ya, sekolah bisa membantu orang tua didik anak. Udah tahu kan cuma spesifik. Anak cuma diperlakukan seperti ini aja. Dan ini bisa jadi program pendidikan karakter di sekolah. Sehingga kualitas didiknya siswa semakin baik, ya. Oke, sampai sini paham? Apakah bisa melakukan pencegahan? Pak, kalau misalnya seperti ini, kalau proses di video 1 dan 2 nggak dilakukan, bisa nggak? Ya bisa. Apakah ada pencegahannya? Ada. Bagaimana ngajarin supaya anak sadar dan peka secara emosi agar tidak melakukan bully? Itu nanti next video saya akan ajarkan latihan sadar buat anak dan remaja. Terima kasih sudah menonton video yang kedua. Semoga ini bermanfaat. Mohon ini di-sharekan juga kepada guru dan sekolah. Semoga kualitas pendidikan dan kualitas emosi anak-anak dan remaja semakin baik. Oke, terima kasih. Saya Timothy. Sampai bertemu di video berikutnya.